Efeknya kita lihat pasti terjadi penurunan konsumen atau orang-orang yang berkunjung ke pusat belanja. Karena memang dibatasin dari segi jumlah yang masuk ke pusat belanja maupun ke toko, dibarengin dengan jam operasional yang diperpendek. Nah, dua hal itu pasti akan membuat ruang gerak si konsumen akan makin sulit gitu. Di samping juga kesadaran masyarakat itu sendiri dengan isu peningkatan penyebaran virus ini makin membuat mereka takut untuk keluar. Dengan beberapa kejadian inilah akhirnya apa? Pusat-pusat belanja sebelum keluar PPKM Mikro itu sendiri, pusat belanja sudah mulai terasa kunjungan dari si konsumen. Nah ini berdampak pasti ke penjualan, pendapatan teman-teman kita di pusat belanja. Jadi saya kira ini akan berdampak sangat signifikan terhadap kinerja dan kesehatan si perusahaan anggota retail kami yang di pusat-pusat belanja, begitu Mbak Alin. Iya, pengurangan jam operasional 1 jam ini akan seperti apa Pak efeknya? Kalau dulu diperpanjang jadi 1 jam, pengusaha sudah bisa bernafas lega. Sekarang seperti mundur lagi ke belakang, dikurangi 1 jam Ya, operasionalnya. ya kita dapat lihat pembatasan jam 1 jam ini sangat berpengaruh signifikan terutama ke teman-teman yang bergerak di F&B, restoran terutama. Anda bisa membayangkan jam makan mereka mau di jam berapa Mbak Alin? Kalau di jam 9 berakhirnya itu masih mending. Orang akan datang jam 6, setengah 7, mulai makan di jam 7 dalam 2 jam selesai. Sekarang kalau mereka tetap jam makan itu, dinner itu kan lebih kurang mulai start jam 7. Sebelum jam berakhir jam 8, Anda sudah akan dikasih warning dari si petugas restoran untuk segera mengakhiri makanan Anda. Nyaman tidak kita sebagai konsumen kalau digitukan? Nah ini akan mempengaruhi sekali, apalagi dibarengin dengan yang kita katakan 25% kapasitas yang bisa boleh kita layani. Ini membuat mereka serba salah. Buka salah, tidak buka lebih salah. Berarti apa? Mereka dengan kapasitas yang terpasang maksimum yang kemarin diizinkan 50%, sekarang mendadak harus bekerja dengan kapasitas 25%. Anda bayangkan kerugian-kerugian biaya-biaya semuanya ini harus mereka tanggung saat ini gitu. Nah, inilah yang kita lihat retail maupun teman-teman yang di F&B ini pun saat ini pun belum bisa mengembalikan 100% seperti sebelum pandemi. Dengan on off beginian kejadian demikian, saya kira ini akan memperparah yang sebelumnya saya pernah juga jelaskan kesehatan dari perusahaan teman-teman anggota kita gitu. Jadi ini pasti akan terjadi lagi. Saya kira tidak jauh dari efisiensi yang saya katakan akan sampai pasti menutup outlet yang tidak bisa memberikan kontribusi yang cukup baik bagi perusahaan. Saya kira itu, Mbak Alin. Pak Tutup, jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.